Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman semua. Salam macul. Hari ini kita mau update perkembangan pohon alpukat ya. Dimana sekarang ini tanggal 22 September 2024. Kita cek posisinya ya. Nah, ini teman-teman semua. Awalnya di sini kita masih trubus ya, tapi makin kesini kan sudah mulai menghijau lah, kasarnya menua. Bisa dilihat. Untuk daun ini saya menggunakan Gandasil D ya. Untuk pupuknya itu menggunakannya secara berkala tiap 2 minggu sekali, yang mana pupuk daun itu sangat penting untuk perkembangan vegetatif. Kita cek ke yang lain ya. Nah, di sini pun bisa dilihat ya teman-teman. Daunnya sudah mulai menua, akan tetapi sudah timbul tanda-tanda yang akan menjadi trubus. Bisa kita cek. Kita cek ke yang lain ya. Nah, ini juga sudah mulai menua daunnya. Daunnya sudah mulai menua. Tapi di sini juga ada timbul terubus ya. Walaupun di musim kemarau masih kontinu timbul terubus. Kita cek ke pohon yang lain ya. Bisa dilihat teman-teman. Walaupun musim kemarau, di kebun saya ini terubus ini tetap kontinu atau tetap ada, sehingga perkembangannya ini bisa dibilang sangat baik walaupun di musim kemarau ya. Walaupun di musim kemarau tidak berpengaruh besar. Nah, ini buktinya daun-daun mudanya tumbuh ya. Daun-daun mudanya tumbuh teman-teman. Jadi bukan cuma satu pohon, tetapi saya akan memperlihatkan beberapa pohon karena hampir keseluruhannya terubusnya tumbuh. Pupuknya saya menggunakan pupuk kohe. Nah, ini pupuk kohe emang jos ya, mau baik yang telah difermentasi ataupun yang belum difermentasi. Jika yang difermentasi itu jauh lebih baik. Jika yang belum difermentasi maka harus mengambil jarak agar saat terjadi pengomposan itu kan akan ada menyebabkan panas, menyebabkan pohon kita bisa stres. Kita cek ke yang lain ya. Di sini pun sama. Nah, ini calon trubusnya. Ini juga sama. Kita cek hampir keseluruhan ini trubus semua ya teman-teman. Tuh lihat, bisa dilihat ini trubus semua. Trubus ini yang menandakan bahwa perkembangan pohon alpukat ini baik. Kita cek ke yang lainnya. Ini sama. Nah, ini saya
saya pruning ya atasnya agar menjadi beberapa cabang. Nah, ini bisa dilihat calon-calonnya ini sudah ada, sudah timbul. Ini apalagi kalau ini bisa dilihat teman-teman ya, perbedaannya. Yang trubus itu kan daunnya lebih muda, jadi di kamera mungkin akan jauh lebih terlihat warnanya mencolok kan, yang hijau dan yang hijau muda. Ini juga teman-teman ya, teman-teman harus perhatikan di bawahnya nih ya. Di bawahnya ini area tajuknya ini harus bersih. Ini baru saya potong dengan mesin rumput. Bisa dilihat teman-teman sekalian, daunnya trubusnya terus kontinu ya, tidak putus sama sekali. Ini bisa dilihat nih, di calon-calon trubusnya tuh, lihat calon-calon trubusnya. Semoga tahun depan saya bisa mulai coba trial untuk pembuahan. Nah, ini juga, ini calon-calon trubusnya ada. Di sini pun saya menggunakan, saya potong karena agar percabangannya lebih banyak. Makin banyak cabang itu akan mempercepat pembesaran ya teman-teman. Di pohon alpukat ini makin banyak cabang-cabangnya, banyak ranting-ranting kecilnya, ini akan mempercepat pembesaran batang ya, harus di note. Berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, bisa dicek ya, perhatiin bahwa semuanya itu adalah butuh namanya perawatan yang rutin. Nah, bisa dilihat teman-teman, yang atas ini udah kita potong atasnya ya, maka dia akan melebar. Yang penting adalah tajuknya itu bersih, pengairannya cukup, pupuknya cukup, pasti akan perkembangannya akan jauh lebih besar. Teman-teman sekalian, kita harus saling mengingatkan bahwa perkembangan pohon alpukat itu tergantung dari kita. Dari kita yang memperhatikan baik pengairan, baik pemupukan, baik cahaya matahari yang masuk. Itu sangat penting untuk memacu pertumbuhan tanaman kita ya, yang mana akan berakibat ke suburan tanaman tersebut. Maka teman-teman sekalian, harus mempertimbangkan apa yang teman-teman akan lakukan jika memberikan pupuk berlebih, jika memberikan air berlebih. Nah, itu teman-teman harus mempunyai catatan. Kalau bisa dibuat tulisan, entah di buku, diselipin di gubuk apa gimana, pokoknya harus ada catatan. Karena namanya usia akan bertambah, memori pun akan berkurang. Jika kita melihat dari catatan, maka pemberian pupuk, air, serta pencahayaan tanaman kita itu akan jauh terkontrol. Ya, teman-teman sekalian, itu namanya manajemen. Entah manajemen pengairan, entah manajemen pemupukan. Itu karena apa? Karena akan menekan kos pengeluaran.
Dan kita sebagai petani harus menekan kos pengeluaran agar tidak terlalu memusingkan saat kondisi pupuk harga melambung tinggi. Lihat teman-teman, perhatikan baik-baik pertumbuhan yang di sini makin hari makin baik jika kita sendiri merawat. Ya, jika kitanya merawat, dan merawat itu akan mengakibatkan timbal balik dari tanaman kita. Tanaman kita pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Salam macul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus. Gagal, coba lagi.